Tiga hal ini wajib lu lakuin setelah lu beli mobil second. Yuk kita bahas. Yang pertama, servis berkala dan general check. Meliputi apa aja sih? Pertama, ada pengecekan di bagian kaki-kaki, servis rem 4 roda, nanti dicek semua kampas remnya, brake systemnya, kalipernya, apakah ada yang macet, kampas remnya tipis apa tebel, kaki-kaki dicek semua, buat perjalanan jauh, apakah ada komponen-komponen yang memang udah harus ganti atau masih bisa pakai dan lain sebagainya. Kemudian untuk di bagian mesin, ini juga banyak komponen-komponen yang saran untuk diganti yang baru, terutama cairan-cairan dan pelumas-pelumasnya. Contoh cairan-cairan kayak radiator coolant ini wajib ganti baru, minyak rem wajib ganti baru, terus oli mesin dan filternya juga wajib ganti baru, oli matic dan juga filternya wajib diganti yang baru. Nah, selain itu nggak cuma itu aja, ada juga di sini ada kompresor AC yang mana olinya pun juga ada interval penggantiannya gitu. Jadi wajib diganti baru juga. Nah, setelah udah diganti cairan-cairannya juga pastiin mobil ini lu bener-bener general check dan bongkar semua sistem pendingin buat mastiin kondisi sistem pendingin atau cooling system ini dalam keadaan yang prima dan sehat. Contoh kayak misalnya selang-selang, kita bicara mobil second yang usianya udah lebih dari 5 tahun atau kilometer lebih dari 80 atau 90 ribu kilo. Nah, pastiin selang-selangnya ini nggak ada yang getas. Karena kalau misalkan ada yang getas, gendut atau retak atau mau pecah, ketika dia lu pakai terus pecah di jalan, mobil lu kehabisan air, overheat, silinder headnya melenting, turun mesin udah gitu. Kemudian tutup radiator pastiin juga kondisinya pressure valve dan vacuum valve-nya juga normal. Untuk di semua sistem pendingin, selang-selang dan lain-lain pastiin nggak ada kebocoran. Lalu untuk di radiator juga pastiin kondisinya nggak mampet dan juga nggak karat dan nggak bocor. Nah, untuk ngecek ini semua itu perlu dibongkar semua. Karena apa? Ketika inspeksi, inspektor itu cuma ngecek secara visual tanpa bongkar apapun. Nah, setelah mobil lu beli, lu wajib untuk bongkar itu semua gitu. Lanjut setelah radiator juga di sini ada water pump. Water pump itu posisinya sempit, hampir nggak kelihatan. Maka dari itu di bengkel lu minta bongkarin sekalian. Water pumpnya ada indikasi bocor nggak seal-sealnya? Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa, pakai lagi. Yang penting dia nggak bocor dan nggak karat gitu. Kemudian di sana juga ada termostat juga. Nah, termostat itu penyakitnya biasanya kalau nggak dia karat keropos, dia nggak mau ngebuka. Nah, kalau nggak mau ngebuka itu udah bahaya banget tuh. Mobil lu bisa overheat gitu. Jadi saran gue untuk mobil second, termostat kalau mobil lu usianya lebih dari 90 ribu kilo, itu ganti aja mendingan gitu. Radiator juga sama, kalau selama dia nggak bocor, nggak karat, ya nggak apa-apa, lu pakai aja. Tapi kalau misalkan ada potensi karat, lebih baik ganti baru daripada diservis gitu. Motor fan juga sama, motor fan itu usia pakainya nggak bisa diprediksi, karena elektronik atau dinamo rusaknya tuh kadang-kadang tiba-tiba langsung mati. Lah, maka dari itu mendingan ganti baru aja kalau misalkan mobil lu kilometernya udah lebih dari 90 ribu atau usianya udah lebih dari 5 tahun supaya lu lagi lebih aman dan nyaman. Kemudian selain itu di sistem pendingin juga ada beberapa selang-selang yang posisinya ngumpet, selang-selang bypass dan lain-lain. Itu benar-benar harus kejangkau semua ketika di bengkel biar dicek benar-benar maksimal kayak gitu. Nah, kalau misalkan sistem pendingin lu udah lu pastiin sehat semua, ya kan, mobil lu pakai ribuan kilometer juga aman, bertahun-tahun juga aman gitu. Kalau rembes-rembes oli yang masih keringet-keringet mah, itu hal yang wajar. Lu nggak perbaikin juga nggak apa-apa, lu pakai aja. Tapi kalau sistem pendingin, jangan main-main deh. Lu bener-bener harus pastiin gitu. Dan juga pastinya kalau di pelumasan, lubang olinya nggak berkerak ya, gitu, bersih. Kemudian yang kedua yang perlu lu lakukan adalah lu pasang kamera mundur dan juga sensor parkir gitu. Kalau misalkan mobil lu belum ada, kalau misalkan mobil lu head unitnya masih yang biasa, saran gua lu upgrade head unit lu pakai yang Android tuh. Karena kalau misalkan yang udah Android pasti bisa dipasang kamera mundur gitu. Karena apa? Untuk mobil yang baru lu beli ini kan lu upayakan mobil jangan sampai ketika parkir itu nabrak tembok atau kena ranting atau kena trotoar yang mana gara-gara nggak ada kamera mundur atau nggak ada sensor parkirnya. Nah, dengan lu pasang kamera mundur dan sensor parkir itu menghindari mobil lu jadi tabrakan nabrak tembok ataupun pagar dan lain sebagainya gitu, biar mobil lu tetap mulus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang wajib lu pasang, yaitu kamera dashcam. Karena apa? Zaman sekarang itu kejahatan modusnya aneh-aneh gitu. Ada yang pura-pura ketabrak lah kita lagi nyetir. Ada yang tiba-tiba ada modus orang nyebrang terus pura-pura jatuh dan lain sebagainya. Jadi
kamera dashcam zaman sekarang itu penting banget. Saran gua, setelah lu beli mobil, lu pasang kamera dashcam untuk jaga-jaga. Karena kamera dashcam ini bisa dibilang ya semacam CCTV untuk security mobil lu. Kalau misalnya ada sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, lu punya bukti rekaman, tinggal puter aja gitu. Zaman sekarang wajib banget punya kamera dashcam. Gue juga rencananya nanti mau pasang kamera dashcam juga nih. Karena di Evalia gue itu udah pakai dashcam gitu. Tinggal di sini aja gitu. Oke, paling itu 3 hal yang wajib lu lakukan setelah lu beli mobil second. Semoga tips ini bisa membantu. Buat lu yang punya saran lain, boleh tulis komentar yang ada di bawah. Oke, gitu aja. Gue Sultan dari Mechanic Pro. Thanks.